Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kabelnya panjang ya. Ya, nanti kira-kira kalau sampai belakang nyampe Pak nih. Ya, udah. Saya ambalis bidang malih nggih, yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini saya belum mendengarkan jawaban suara keras dari Pak Juar. Pak Juar itu bolongi saya Pak, di polisi keren. Ini pengajian halal bil halal, ini kan pengajian warga. Yang hadir banyak semua, ada yang dari polisi, ada yang dari TNI, ada yang dari pendidikan, ada yang dari instansi. Ya. Jadi kalau polisi kudune harusnya kenal saya. Jadi nggak kenal saya tak laporno kalau Pak Kapolres. Lalu nanti suaranya Pak Juara yang keras ini ya. Insya Allah nanti menjadi saksi Pak Juara. Saksi panjenengan bahwa menjadi orang yang mengikuti tuntunannya Kanjeng Nabi. Oke. Maka syaratnya harus keras ya. Jadi ini ngaji nanti kita santai saja nih. Jadi ini saya ajak ngaji, coba kamu ditambah-tambahin. Nah. Saya ambil bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini khusus Pak Juan. Maju Pak. Tadi menurut saya sempat membuka WA grup RT 2. Nah, jadi masih kulo, ini kakak saya. Walaupun kakak saya tetap menghormati kulo, kulo ustate. Nek gak menghormati kulo tak pentung. Menurut saya guyonan ini guyonan loh, jangan dimasukkan dalam hati loh, dan jangan dilaporkan ke kantor polisi. Ya, okay. Sebab Pak Imam polisi, ya. Maka saya pakai ini Pak. Ini dulu saya udah sembarangan loh ini. Ini yang punya jaket seperti ini sekabupaten Grobogan ya hanya Pak Imam. Loh nggih, dari Kamtimas Mono kayak yang punya jaket ini ya Pak Imam toh. Cuma Pak Imam Pak juga yang punya. Dan langsung yang menyematkan alhamdulillah. Beliau yang sekarang menjadi Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian. Jadi saya diutus dari Polres Grobogan mewakili Polda Jawa Tengah untuk acara Silatnas dari Kamtimas Bina Giat dari Kamtimas tingkat nasional di Mabes Polri 2018 sebelum pandemi. Alhamdulillah ketemu sama beliau karena ketemu dengan orang yang diberikan oleh Allah punya potensi. Apapun potensinya itu berarti orang itu punya energi positif. Amin Allahumma. Termasuk malam hari ini beliau Pak Sunanto, beliau kepala dinas pertanian tadi makanya syukuran. Syukur itu berasal dari akar kata sakaro. Sakaro itu artinya membuka. Sing dibuka apa Pak? Nanti saya jelaskan. Ini tak saya ngaji halal bihalal dulu ya. Saya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana Allahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizin wal maghfurin wal maqbulin. Alhamdulillahi nahmadukallah nahmadukallahumma walhamdu min alai wa nashkuruka wa syukrum min na'mai
nusalli wa nusallimu ala habibika wa rasulika Muhammadin sofwatika min khalqik wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumi liqa'ik. Bismillah, alhamdulillah, wa billah, wa billah, wa minallah, wa ilallah, wa anallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tabi'a sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan laisal 'id liman labisal jadid walakinnal 'id liman ta'atillahi tazi. Yang saya hormati beliau tuan rumah. Nun sewu Pak, tadi saya intermezzo di awal nggih. Jadi pengajiannya resmi mulai ini nggih. Dan ini nanti mulai resmi pengajian. Beliau Bapak Ketua Bapak tuan rumah, Bapak Sunanto, sekaligus yang ketiban sampur di acara pertemuan warga ini yang pertama kali atau yang sudah kesekian kali ya? Yang ketiga kalinya. Berarti wis kendel nih Pak Juan. Di warga ini kendel. Udah kendel Pak. Oh ini alhamdulillah ini kan sudah masa transisi dari pandemi menjadi endemi. Jadi sudah boleh untuk kita pertemuan dengan warga. Yang penting kita semuanya sudah mengikuti program vaksinasi. Amin Allahumma. Nah Pak Ustadz atau sudah, biasanya kan Ustadz ini sing do ngeyel kan begitu. Saya sudah 3 kali Pak. Jadi saya itu sekti mondroguna, okay. Ora tedas tapak paluning pandhe sisaning bulindo ditembak laka-laka dibudil-judil sebabnya Bapak nuwun sewu endo. Lho dileboni virus nganti ping 3 niku mboten napa-napa ndak apa-apa. Kalau kita nggak sakti, mondroguna nuwun sewu, kita kalah dengan virus itu. Maka ketika kita mengikuti program-program pemerintah, saya yakin. Kenapa sampai Allah itu sampaikan ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Tapi kadang banyak orang yang nuwun sewu menyampaikan ayat ini dipotong begitu saja. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Padahal itu ada tulisannya wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasulullah, dan taatlah pada pemerintah. Program vaksinasi itu programnya pemerintah apa tidak? Nyun sewu Pak Juar sing sering sareng kali bro. Program pemerintah apa tidak Pak Juar? Program pemerintah. Wani Wani jawab tidak. Jawab tidak kalau perlu Pak Kapolsek. Nyun sewu Pak Juar nggih. Iki Pak Doni dereng kula garap nggih Pak Doni. Santai mawon ngaji kali kula itu. Pak Ketua RW sudah ketemu kemarin, Pak Ketua RT dan seluruh pengurus RT 2, RW 23. Terus perumahan Gria Praja Indah, Kuripan Majenang Kuripan yang saya muliakan, dan mudah-mudahan insya Allah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Mari bersama-sama di kesempatan ini kita selalu mensyukuri nikmatnya Allah. Orang kalau mau bersyukur, kata syukur itu dari akar katanya Pak Nanto itu sakar. Artinya apa? Membuka. Artinya membuka apa? Membuka rezeki yang disiapkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kufur, mengkufuri nikmatnya Allah berupa apapun, maka sama saja dengan nyumpet. Nyumpet besok. Nyumpet itu artinya apa? Nyumpet niku ya nyumpet, menutup rezeki yang disiapkan oleh Allah kepada kita. Karena kafaro itu artinya menutup, kalau sakaro itu artinya
membuka. Kalau membuka rezekinya Allah, kalau kita bersyukur, maka rezeki kita yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita buka, kita diberikan oleh Allah kepada kita. Tetapi kalau kita kufur kepada nikmatnya Allah, sama saja kita nyumpet atau menutup rezeki kita sendiri yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur dalam keadaan apapun itu harus menjadi kewajiban kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di kesempatan ini kita masih nyekel sertifikat kemenangan, memegang sertifikat kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu sertifikat kemenangan? Kita semuanya terlahir kembali bersih suci bagaikan bayi yang baru keluar dari garbo sang ibu, bagaikan kertas putih yang baru keluar dari pabrik, putih bersih tanpa celah, tanpa noda, tanpa dosa. Amin. Allahumma amin ya robbal. Ibu nah dalam ngoten apa? Nuwun sewu Pak, kalau nek ngaji seperti ini biasanya yang saya ajak omong-omong nuwun sewu ibu nggih. Sebab ibu itu kalau tidak diajak omong, kemarin sudah saya sampaikan Pak Nanto, ibu itu keturunan ibu Hawa. Hawa itu maka apa mingkem Pak? Pak Doni? Hawa itu maka apa mingkem? Hawa. Ibu-ibu saged ngendikan Hawa kali mingkem. Coba bukan Hawa nggih. Tapi kalau bapak-bapak pun saya, kalau bapak-bapak itu keturunan Nabi Adam. Adam itu mangap atau mingkem Pak? Mangap atau mingkem? Loh betul apa tidak? Mingkem. Loh betul, kemarin saya sampaikan lagi juga. Saya bahasa Indonesia nilainya A. Dosennya saya ngundip, namanya DRA Endang Kumaningsih. Nilai bahasa Indonesia saya A. Jadi saya cermati, Hawa. Hawa ini anggene ngucapaken dengan mangap Hawa. Kalau ibu itu kalau tidak dijak omong, biasanya omong diri. Tapi nek bapak-bapak turunan Nabi Adam, mingkem gimana? Gambarannya ini kersane ndak ngantuk, nggih. Ndak ngantuk. Niki Pak Doni ini pun saya bolos saya. Kemarin udah ketemu. Insya Allah ya Allah, alhamdulillah. Hanya dengan memegang tiang mic ya, menata mic kakak saya Kampri ini menyampaikan sesuatu yang baik, itu insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan oleh Pak Doni ini insya Allah menjadi amal yang baik. Amin. Allahumma amin ya robbal. Maka Pak Juar tadi sampaikan tadi, man tabi'a sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mengikuti sunnahku maka sungguh dia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku kanjeng Nabi maka dia akan masuk bersamaku Rasulullah di surga. Amin. Allahumma nun sewu. Ini halal bil halal dan halal bil halal. Halal bi halal sekaligus halal bil halal. Ini yang hadir mestinya tidak hanya yang muslim saja. Ada yang non muslim nggih? Ada nggih? Saya tanya coba yang non muslim mana? Saya tanya ya. Kalau di dalam Nasrani nggih, ada puasa apa tidak? Ada. Enten. Ada puasa nggih. Setiap orang itu pasti punya kesalahan dan dosa apa tidak? Pasti punya. Apalagi kita sebagai muslim, disebutkan manusia man utawi sapane wong musiakan den laleake sapa wong. Manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah, kadang-kadang maaf nggih Pak Juan, seperti ini ngaji segepol-polan nggih. Ngaji segepol-polan ibu-ibu, tapi kadang-kadang enggak mudengan. Tapi ini alhamdulillah ngaji malam ini mudeng alhamdulillah. Mun mulai ono sing mantuk-mantuk tapi ra balik. Saya ngaji dengan beliau yang mempunyai direktur PT Cengkeh Sansibar. PT Cengkeh Sansibar itu dulu terkenal nggih Pak Doni. Pak Doni nggih. PT Cengkeh Sansibar itu terkenal. Siapa itu? Bapak Budi Darmawan.
Pak Budi Darmawan. Saya tanya, apakah di dalam agama Nasrani juga butuh orang yang namanya saling menghalalkan, mengikhlaskan, meminta maaf? Butuh, Pak. Maka kebutuhan halal bi halal sekaligus halal bil halal bukan hanya kebutuhan Pak RT, Pak RB, Pak Nanto tuan rumah, panjenengan tadi kebutuhan kita semua. Agar supaya apa? Kembali kita kepada kesucian, kembali kita kepada kefitrohan. Amin. Allahumma. Jadi orang Indonesia itu masya Allah penai karu-karuan. Tidak harus menjadi orang Arab. Nah, Pak Ustadz kok baju ini kok kayak Solo. Ya ampun, rasanya ngoten lho nggih. Ini baju saya baju mujadah. Jadi kalau sunat manung saya pakai ini, oke. Ini kalau misalkan saya kok pakainya kok topi laken, ya mungkin sama kayak Solo, oke. Awak dewe ini kita ini menjadi orang Indonesia masa enak ora karu-karuan. Lho kok saged Pak, coba kita cermati satu persatu, oke. Indonesia itu terdiri dari rangkaian huruf I, N, D, O, N, E, S, I, A. Indonesia. Itu kalau diartikan masya Allah luar biasa, amat sangat luar biasa. Kok sakit Pak? Indonesia. I inilah. N negara. D demokrasi. Betul apa salah? Indonesia ini negara demokrasi atau negara monarki? Demokrasi. Inilah negara demokrasi. O orangnya. N nasional. Indonesia ini negara agama atau nasional? Nasional atau agama? Nasional. Inilah negara demokrasi, orangnya nasional. E eloknya, S selalu, I ingat, A Allah. Indonesia inilah negara demokrasi, orangnya nasional, eloknya selalu ingat Allah. Merdeka tahun 1945. Betul apa betul? Jadi nuwun sewu ini saya buka dulu. Awak diri kita ini menjadi warga Indonesia, bangsa Indonesia, rahmat nikmat yang amat sangat luar biasa. Tidak harus menjadi orang Arab, tidak harus menjadi orang Eropa, tidak harus menjadi orang Afrika atau menjadi orang Indonesia ini adalah nikmat yang amat sangat luar biasa. Sebab Indonesia ini merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Mula negara yang merdeka 1945 negaranya dinamakan Indonesia. Inilah negara demokrasi, orangnya nasional, eloknya selalu ingat Allah. Wonge ayu-ayu. Mulai main keluarga sholawat ala Indonesia, suku Batok, aja kleru suku Botak lho nggih, kleru suku Botak, suku Batok. Kita mengungkap Indonesia. Maka nikmat ini harus kita syukuri. Merdeka 1945 itu juga tidak sembarangan merdeka. Negara yang merdeka 1945 dinamakan Indonesia juga bukan sembarang nama Indonesia. Kenapa kok tidak dinamakan Majapahit kedua, Sriwijaya berikutnya, Mataram selanjutnya, tetapi dinamakan Indonesia, tidak dinamakan Nusantara? Sebab huruf-huruf yang merangkai kata Indonesia, ketika kita hitung cermati satu persatu, dibuktikan itu ternyata tidak lepas dari angka 1945. Coba I itu huruf yang berapa Pak? A, B, C, D, E, F, G, H, I, huruf yang ke-9. Betul apa tidak? 19 angka ada angka 9. N itu huruf yang keberapa? Ayo coba ibu-ibu, huruf yang keberapa Bu?
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Huruf yang ke-14. 1, 4. Ada apa tidak? Ada. D. Huruf yang keberapa? Kose, tembak sih. Konangan tadi, konangan tadi. Oh, santai mawon Pak Dulu, santai mawon. Konangan Pak Nuri. Santai mawon nanti kali kula nggih. D. D itu huruf yang keberapa? 4. Ada enggak tadi angka apa? Ada 1945. Indo O A B C D E F G H I J K L M N O. Huruf yang ke 15. 1 dan 5 ada apa tidak? Ada. 1945 ada 1 ada 5. Itu selanjutnya kalau diurutkan terus semua, huruf Indonesia itu tidak lepas dari angka 1, 9, 4, 5. Tapi aja ditomboki. Jadi tak pikir sih. Ya ini. Dan ternyata Pak, ketika angka itu kita jumlah, ini nanti di sini kita jumlah itu ternyata jumlahnya 90. Surat yang ada di dalam Al-Quran yang ke-90 itu namanya surat Al-Balad. Surat Al-Balad bahasa Arab itu artinya apa? Negara. Negara yang merdeka 1945 dinamakan Indonesia itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka kita menjadi bangsa Indonesia adalah nikmat yang amat sangat luar biasa. Ini tuh remike doangnya lho Pak. Sing larang iki yo ngene iki. Tapi santai kali kalau ngaji kalau santai. Kalau ini malam Jumat ya. Malam Jumat ngaji di RT 2, ngaji hari RT 3. Hari Sabtu ngaji di PKK Aula Kecamatan Berati. Terus pagi siang ngaji di Manggarmas, malamnya di sini. Yang mudah-mudahan tetap diberikan sehat, kuat, semangat. Amin. Allahumma amin ya robbal alamin. Maka mari kita bersama-sama bisa menjadi bangsa Indonesia yang baik, warga negara Indonesia yang baik, dan bisa menjadi orang Islam yang baik, orang beragama Nasrani yang baik. Amin. Allahumma rukun bareng-bareng membina insya Allah RT 2 yang ini akan sejud yang besok. Amin. Allahumma sluku bato ilah. Kalau kok gak nyaut kali ini ya, gak tak rampungin gitu makin tak dapat no wayang barang kok. Sluku bato ilah. Asiromo menyang Solo leulei payung muda majendit lolo ba wong mati ora yen obah medeni yen urip golek sapa masih gini yen obah medeni rondo yen obah medeni bocah yen urip golek nggih kula nggih mboten serik jenengan kan golek duit tapi yo sing apik yo ngeten iki yen urip sregep ngibadah Allahumma sholli wa Sayyidina Muhammadin adada ma bil milai salatan da'i tambi dawami mulki ilahi sholatan daimatan bidawami mulki ilahi. Lho bocah-bocah terus do mriki dikata nggih krungu kirang banan sluku batok. Ini adalah hasanah budaya yang ada di Indonesia.
Yang ini bukan sembarang lagu, bukan sembarang tembang, tapi bermakna. Dan daripada maaf ya bapak-bapak gitu, daripada ngaji seperti ini kumpulan ngaji ini malah yen digoyang ser, aduh enake apa kuwi? Sluku batok itu sing ngarang sinten Pak? Sinten? Pak Doni aja pirsa. Sunan kali Kanjeng Sunan kali Joko Masya. Sluku batok itu berasal dari akar kata aslinya bahasa. Jika orang Jawa tidak kenal bahasa Arab, maka kali Kanjeng Sunan Kalijogo dicocok-cocokkan. Jadi bukan sekedar dicocok-cocokkan, itu sarana dakwah, sarana untuk mengajak orang agar bisa dalam kebaikan. Contohnya kados bismillah gitu, bismillah. La haula wala quwata illa billah. Sluku batok itu berasal dari akar kata bahasa Arab wusluk batna. Artinya apa? Bersihkanlah, bersihkanlah, bersihkanlah apa? Batnaka, perut kita. Maksudnya yang ada di dalam perut kita itu ada yang namanya hati, utawi hati. Batnaka la ilaha illallah. Ini suku batok ela elo. Batnaka la ilaha illallah. Membersihkan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Maka puasa kita kemarin, ibadah kita kemarin, termasuk Nyuwun Sewu Pak Nanto kegilir dalam alhamdulillah, masya Allah, ini dipesankan sudah sedemikian rupa. Mungkin yang baik ya seperti ini. Sing mewah, tur kata. Karena itu makanya Pak Sewu Pak Nanto nggih. Video rawuh wonten sing kosong kursine niku mangke ditambahi terus nggih. Napa-napa Pak Nanto nggih. Nun sewu guyonan iki. Nun sewu nggih kula nggih diwiriki kalih kakange kula. Santai nggih Pak Nanto nggih. Nun sewu Pak saya ngaji biasa kok. Dengan Pak Kapolres pernah dengan Kabak Hukum Polda Atim nggih nanti muridé kula ngaji. Pak Kombes Samad Suroso itu biasa saja. Yang penting kita niatnya, mari kita bersama-sama sebagai hamba Allah, apapun posisi kita, apapun kedudukan kita, kita semuanya untuk mencapai kemuliaan di sisi manusia, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin ya robbal. Sebab wis kadung itu masya Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Allah lha kok gitu to Bu? Gak muni Allah gak ono sinyale kok kurang dawa ta piye? Ada wane nggih? Awas kok gak muni Allah. Bapak-bapak manjen mawon. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas sholihin. Nah, terus nyaut sithik berarti kena mbok titen-titen ibu-ibu kene senenge sing dawa. Mau dicendak muni Allah rasa intermezzo Bu. Masya Allah. Kita ini masya Allah ketika nanti sudah tahu alam barzakh, begitu kita ditinggal mengerti keadaan alam barzakh itu, masya Allah, kepengen kita dikembalikan ke alam dunia lagi. Nek gak percaya, nuwun sewu, mangkato dhisik. Nek gak percaya. Nek gak ono, langsung balik kandani yang tak umum nih sa Indonesia, bahwa di alam kubur itu tidak ada yang namanya siksa, tidak ada yang namanya pahala. Kita yakin. Kenapa sampai Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas sholihin. Rabbi ya Tuhanku, mugi-mugi panjenengan ngunduraken ajal kula, mengembalikan saya ke dunia lagi. Untuk apa?
Ya Allah, itu tinggalan saya belum saya bagi dengan anak-anak saya. Apa seperti itu? Ya Allah, itu putra saya baru pulang dari Jakarta membawa BMW, saya belum pernah merasakan dinaikkan. Ya Allah, sampai merasakan apa seperti itu? Tidak. Tapi pengennya apa? Wa asaddaqa wa akum minas sholihin. Aku kepengen dari ahli sedekah, aku kepengen dari amal yang saleh, amal yang baik. Amin. Allahumma amin ya robbal. Nah ini termasuk rezeki yang diberikan oleh Allah, diberikan dalam rangka untuk menghormati, memuliakan tamu, memuliakan kita semua. Insya Allah direken Allah Subhanahu Wa Taala menjadi amalan sholihan fid dunya hatal akhirah. Amin. Allahumma amin ya robbal alamin. Maka ada apalagi halal bi halal atau halal bil halal. Ini kakak saya tadi, masih saya bisa menyampaikan itu karena tadi kemarin mendengar dari keterangan saya. Betul. Jadi niru saya. Halal bi halal, Pak. Kenapa pada halal bi halal? Bedanya apa? Halal bi halal dengan halal bil halal. Coba ayo maju lagi. Dengan sakit menjelaskan, kami tak kasih hadiah. Ini cash and carry. Ayo monggo. Cash and carry nih, cash and carry tak aturaken nek saged monggo. Cewek-cewek. Ada nggih. Ada guys tak saileh. Nuwun sewu ini karena acara halal bi halal gitu Pak. Halal bi halal itu berasal dari akar kata halal yakulu. Halal yakulu itu artinya membuka. Mudari. Pirsa nggih membuka mudari nggih. Kalau tukang jahit, kita menjahit, itu kan ada yang ribet kan nggih. Ada yang ribet, ribet, apa namanya? Undet-undetan. Kita udari kembali, kita luruskan kembali. Sehingga dengan halal bihalal, hubungan kekeluargaan, hubungan pertetanggaan, hubungan sesama warga yang tadinya mungkin kurang serasi, tadinya kurang harmonis, karena mungkin nuwun sewu, perkara jambu hilang, perkara selokan, perkara yang sebagainya, hanya kadang perkara lian dan lain sebagainya, menjadi terjalin kembali, terangkai kembali, harmonis, serasi kembali dengan halal bi halal. Maka setelah halal bi halal perlu adanya halal bil halal. Jadi setelah ini nanti jenengan bisa menjelaskan apa itu artinya halal bil halal, Pak. Halal bil halal berasal dari akar kata halalun, artinya mengikhlaskan, membuka, mengudari, menjalin kembali hubungan yang tadinya kurang serasi menjadi serasi, menjadi terangkai kembali, selaras dengan saling mengikhlaskan, meminta maaf, memberikan maaf dengan saling mengikhlaskan. Insya Allah akhirnya kayaumi waladatu ummuhu, bagaikan bayi yang baru keluar dari bongkar sang ibu, putih bersih bagaikan kertas putih yang baru keluar dari pabrik, tanpa celah, tanpa noda, tanpa dosa. Amin. Allahumma amin ya robbal. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang tobat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Salam ya Nabi salam, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam, ya Rasul salam, salamun alaik, ya Habib salam, ya Habib salam, salamun alaik. Salawatullah, salawatullah, Allahi alaik, salawatullah, Allahi alaik. Akhirnya mengucapkan minal aidina wal faizin. Nuwun sewu jam ini gitu. Setengah 10 ya.
Diwayangi aja belum kok nggih. Kurang ya besok udah lagi lah ngaku mawon nggih. Sing penting kalau hitungane ya nggih. Nggih santai-santai mawon. Sebenarnya kalau niati betul Pak, saya niati. Saya itu kalau ngaji Masya Allah Pak. Dulu itu sebelum pandemi Pak, seminggu 2-3 kali ke Semarang. Berangkat habis dari kantor, dari KUA berarti karena saya ketua penyuluh agama Islam Kabupaten Grobogan. Ini ya saya ketua penyuluh FKPAI Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kabupaten Grobogan per Februari 2022 kemarin. Sekaligus niko bolone Pak juga Dai Kaptimas di Polres Grobogan. Nah, insya Allah aman, nyaman, tertib, tentram, amin. Allahumma kita mengucapkan minal aidina wal faizin. Apa artinya minal aidina? Ini saya ringkas saja, minal aidina menjadi orang-orang yang kembali mendapatkan kemenangan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Amin. Allahumma amin ya robbal. Suara adzan kang geridu ati. Itu lagu apa Pak Doni? Halo Pak Doni. Lagu apa itu? Suara adzan kang geridu ati. Dari langit. Suara adzan kang geridu ati. Elingake ojo do ninggal salate. Suara adzan kang geridu ati. Atur salajengipun wedane nembe teko. Santai mawon. Ini tidak malih. Suara adzan kang geridu ati. Ngelingake ojo do ninggal salate. Suara adzan kang geridu ati. Ngelingake ojo do ninggal salate. Sane pripun iku mau kok laneh tak buka nggih. Kembali ke lab. Oh. Ya. Buka tabungan. Ketemu. Ini mau takut lagi. Suara adzan kang geridu ati. Ngelingake ojo do ninggal salate. Ngibadah dateng Gusti Ilahi Robbi. Derek marang tuntunane Kanjeng Nabi. Ngibadah salat lakonono kanggo nyiram atine wong sing lagi lara. Niku nggih. Nah niku lagu Banyu Langit. Kita awali dari awal kersane ngemutaken kita sedaya menawi masuk suara nikah kengklok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyu wudu kanggo mbasuh awak iki. Bersihake rontokake dosa iki. Banyu wudu kanggo mbasuh awak iki.
dosa gedhe kesiram taubat temenan telesono atine wong kurang iman jak nglakoni syariat uga tuntunan ademe banyu wudu kuwi kanggo nyiram atine manungsa suci ademe maca kitab suci mugi-mugi pikantuk rahmate Gusti jarene salat bengi uga ndonga bengi lancar berkah nggone padha nyambut gawe jolali dikir uga maca selawate ben slamet donya lan bejo akhirate. Lanjut udan grimis telesono klambi iki muga sing sareng-sareng saged jroning dodo ben ra garing ngekep janji ora lamis gedene nggonku tresnani nganti kapan aku ora bisa lali ademe gunung Merapi purba melu krungu swaramu ngomongke apa ademe gunung Merapi purba sing ning landang Wonosari Yogyakarta janjine lungone ra nganti suwe terus sakit oke pamit esuk lungone ra nganti sore janjine lungone ra nganti seprene suwene nganti kapan tak enteni sak kamu menurut jam nganti kapan tak enteni sak rampungmu begitu oke saya mau ini termeso jadi kita kembali kembali kepada kefitrahan sehingga di situ disebutkan laisana liman la bisa jadi hari raya bukanlah miliknya orang-orang yang pakaiannya baru, tetapi hari raya adalah miliknya orang-orang yang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Amin. Allahumma ya Rabbal. Selamat hari Lebaran minal aidin wal faizin. Selamat hari Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari Lebaran, hari penuh kemenangan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mari bersalam-salaman. Jadi ngoten iki wonten origine yo enak. Sekarang ya ini mau terakhir mungkin terus singkat mawon, terus singkat mawon. Ini jenengan sing seneng ya seneng, sing susah ya susah. Pulang yuk. Selamat hari Lebaran, hari penuh kemenangan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mari bersalam-salaman. Maafkan segala kesalahan. Hilangkanlah sifat dendam sesama umat yang beriman. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, sholawatullah alaik. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, as-salawatullah alaik. Sikro kang polo tumingal
dok 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 orang sing glodok tak diglodoki dhewe lho. Iki sinten Pak? Sinten to jejuluk ira nata ing Ngamarta ya Sang Prabu Puntadewa, ya Sang Prabu Gunatalipama, ya Sang Prabu Yudhistira, ya Sang Prabu Darmakusuma, ya Sang Ajatasatru, ya Sang Dwijakangka. Mila jejuluk Sang Dwijakangka dene Ratu Ambek Pinandita kang nirma manembah pringarsane Gusti Kang Maha Kuwasa inggih menika tansah anggung pasrah pring purbaning Hyang Maha Wisesa inggih menika Allah Subhanahu Ratu Gung Binatara, tapi tidak pernah dia lupa untuk bersembah bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka niatkan kita begitu keluar dari rumah Pak Nanto berangkat ke kantor, bismillah niat ibadah. Begitu undur ketemu dengan keluarga, niatkan ibadah. Begitu mau makan sare, niatkan ibadah. Insya Allah idraul atau beribadah ngobahake sekabehane anggota tubuh kula panjenengan sedaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah apapun yang kita kerjakan akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Apalagi ini sudah mendekati memasuki masa transisi endemi. Sudah bukan pandemi lagi, tapi masuk transisi endemi. Pertemuan bersama, jalin kebersamaan. Yo memang itu saya buka. Jadi Pak RT, RW, pengurus, organisasi kadang-kadang menurut saya anaknya mau dikono-kono toh. Kadang-kadang menurut saya kalau saya di pengajian-pengajian seperti itu kadang-kadang pengurusnya berangkat duluan, mungkin pulang ya, mulai carry dewe. Sebab menurut saya tuh nek gak mangkat dhisik sing nyapa sapa? Siapa? Kalau gak pulang belakangan siapa yang memberesi? Maka kebersamaan akan menjadikan kita semuanya dalam keberkahan. Amin Allahumma. Apalagi ini kemarin kita baru dilanda yang namanya masa pandemi. Pandemi bukan sembarang pandemi. Kalau dalam pandangan agama itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Nek cara pewayangane ana lakon ana jenengane pusakane inggih menika Baladewa jenengane pusaka Candra Birawa. Pusaka Candra Birawa itu apa? Pusaka yang berupa raksasa-raksasa kecil. Ketika dia dibunuh maka tidak mati. Satu dibunuh menjadi dua, dua dibunuh menjadi empat, empat dibunuh menjadi delapan, 8 dibunuh menjadi 16, terus begitu. Tetapi siapa yang bisa mengalahkan Prabu Baladewa dengan pusakanya, pusaka Candra di muka? Candra Birawa. Candra Birawa siapa? Tidak ada lain adalah sinten to jejuluk ira nata ing Ngamarta inggih menika Sang Prabu Puntadewa. Ketika pusaka itu mau ditamatkan ke dadanya Sang Prabu Puntadewa, karena beliau ini adalah orang yang punya ciri khusus, yaitu darahnya putih. Darahnya putih, maka itu kemudian jatuh ke tanah, balik menghantam dadanya dan batuknya Prabu Baladewa akhirnya gugurlah, habislah pusaka Candra Birawa. Covid juga begitu, tidak usah kita bingung-bingung. Yang penting kita mengikuti aturan pemerintah, insya Allah selamat dunianya, selamat akhiratnya. Amin Allahumma amin ya robbal. Sebab apa yang diputuskan pemerintah itu adalah sudah melalui pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia. Makanya yang bingung-bingung itu kan begitu putrane lahir, dah masa Covid jeneng Abdul Mukofid. Abdul itu dia pengabdi, Mukofid masa usule Covid. Ono sing jenengane Siti Covidasari. Usine Covid. Mulai sing keren. Nah, ini kan di perumahan itu kan nama-nama sekarang kan nama keren.
nama keren, Muhammad Covidia Delta varian. Muhammad Covidia ujung Covid, Delta itu varian atau jenisnya. Maka ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, kita tetap berusaha secara lahiriah, Pak, insya Allah semua akan sirna, akan kembali seperti semula. Amin Allahumma amin ya robbal. Di dalam kesulitan ada kemudahan. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kesimpulannya, science without religion is blind, and religion without science is blind. Ilmu pengetahuan tanpa agama tindakannya akan membabi buta, akan merusak. Tetapi agama tanpa ilmu pengetahuan juga tidak akan bisa mencapai kemajuan. Maka dunia penting, akhirat juga penting. Ibadah penting, nyambut gawe ini penting, lahir batin ini juga penting. Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Amin Allahumma. Diingatkan kita kepada apa yang dibaca tadi oleh adik kita di sini, surat Al-Mulk. Betapa Allah telah sampaikan di situ, Rasulullah sampaikan, barang siapa yang membaca surat Al-Mulk 4 kali, maka surat Al-Mulk itu akan bisa memberikan dia syafaat, akan dihindarkan dari yang namanya siksaan neraka. Amin Allahumma ya robbal. PR makin monggo dibuka surat Al-Mulk. Nek boten sakit tidak bisa kita belum bisa membaca Arabnya, baca terjemahnya. Maka mari kita resapi, kita pikir bersama-sama. Insya Allah berkat yang saya sampaikan ini, nek saya di monggo dipun ginakaken, nek boten nopo-nopo. Begitu kita pulang melihat usuk-usuk dan reng-reng dari atap-atap kita, opo mau sing disampaikan adik Pak Priyo, kita akhirnya muncul kesadaran bahwa kita dari Allah, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coro Jawanya sedulur papat limo pancer. Apa itu sedulur papat limo pancer? Maka kemanapun arah kita, ke barat, ke selatan, ke utara, ke timur, jangan melupakan kita semuanya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan Allah telah janjikan, izhadu ya malaikati inni qad ja'altu thawabahum ala siyamihim ridhoya wa maghfirati. Saksikanlah wahai malaikatku, sesungguhnya aku telah menjadikan pakaian orang-orang yang berpuasa dan beribadah di bulan puasa kemarin, baik sunnah maupun wajibnya. Pakaian apa itu? Ridhoya, keridhoanku, wa maghfirati, dan maghfirahku, maghfirah pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidup kita mendapatkan keridhaan Allah, fa insya Allah everything is running well. Segala sesuatu akan bisa berputar, berjalan dengan baik. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Yang belakang. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terjalinlah silaturahim sekaligus silaturahim. Silaturahim adalah silah menyambung, rahim hubungan kekerabatan, hubungan saudara yang masih ada keturunan darah, Pak Budi, Pak Bule, tante, ponaan dan lain sebagainya. Silaturahmi adalah menjalin silah, menjalin menyambung kembali rahmi hubungan kekerabatan, persaudaraan karena tetangga, karena bekerja, karena teman, karena kenalan. Maka Pak insya Allah silaturahmi kita akan terawat, silaturahmi kita akan terjalin. Amin. Allahumma rupat aku lepat belum mengapro, akhirnya jadi lepat disiratkan di rapet. Amin. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu wa ta'ala wa sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultani. Allahumma innaka salamatan bi dinina wa afiyatan jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'da mautina ma hawina alaihi bisabbil maut. Allahumma tawwil umurana wa shafi ajsadana wa zajin akhlaqana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa aslih a'malana wa wasi' arzaqana wa ila khairi qaribna wa an sa'ib 'anna wa qi hawajana fid wa dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un bil ardi wa la bis samai wa huwas samiul 'alim. Allahumma ya Allah Rabbana aqbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa taqassu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbi hab li minas sholihin. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Perkataan yang saya kolaborasikan demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekaligus ini kita besok masih tanggal merah nih, minta maaf kalau sedikit agak kemalaman. Mudah-mudahan menjadikan keberkahan untuk kita semua. Barokah artinya aisyadatul khair, tambah kebaikan.